Ya, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya DRCHMCHPAB dengan NIM 43210029. Pada video kali ini, praktikum pertemuan ke-13, yang dimana saya akan membahas tentang beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu menjelajahi jaringan. Yang dimana di sini kita akan menjalankan beberapa perintah dan memeriksa beberapa file untuk menampilkan konfigurasi jaringan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke praktikumnya. Langkah yang pertama yaitu untuk menentukan alamat internet protokol atau IP. Jalankan perintah ifconfig. Ifconfig. Nah, lalu setelah itu outputnya akan menunjukkan dua blok informasi utama. Blok pertama dengan identitas echo yaitu mencerminkan informasi tentang kartu jaringan Ethernet pertama. Blok yang kedua dengan identitas LO yaitu mencerminkan informasi tentang loopback atau interface jaringan internal. Lanjut untuk langkah yang kedua yaitu memiliki alamat IP akan memungkinkan sistem berkomunikasi dengan sistem lain di jaringan yang sama. Kita gunakan perintah route. Enter. Maka di sini beberapa nama yang umum ada di file etc host adalah localhost dan localhost, local admin, keduanya digunakan untuk merujuk ke mesin saat ini. Lanjut langkah yang ketiga yaitu verifikasi bahwa alamat IP 127.00.1 memiliki entry di file etc host, yaitu kita menggunakan perintah grep spasi 127.0.0 lalu titik 1 spasi slice etc slice host, klik enter, maka output akan muncul sebagai berikut mendefinisikan nama localhostnya. Lalu kita lanjut perintah yang keempat atau langkah yang keempat yaitu uji untuk melihat apakah mesin localhost akan merespon 4 permintaan ping. Kita gunakan perintah ping spasi -c4 spasi localhost. Enter. Nah, maka di sini beberapa dengan perintah ping yang tersedia di dalam sistem operasi Microsoft Word, Microsoft Windows, perintah ping Linux tidak berhenti membuat permintaan secara default. Oke, lanjut langkah yang kelima yaitu lihat file etcresolve.config untuk melihat apakah ada entry name server. Kita gunakan perintah cat spasi slice etc slice resolve.config. Enter. Maka outputnya akan menampilkan satu entry name server. Lanjut langkah yang keenam yaitu gunakan perintah dig untuk menyelesaikan nama localhost local domain ke alamat IP. Kita gunakan perintah dig spasi localhost local domain. Enter. Perhatikan keluarannya menunjukkan bahwa name server pertama yang terdaftar di file etcresolve.config adalah server yang merespon dengan jawaban di keluaran server 127. Lanjut langkah yang ketujuh yaitu dapat menggunakan perintah dig untuk menyelesaikan nama domain lain yang sepenuhnya memenuhi syarat. Gunakan perintah dig untuk menyelesaikan nama host server cserver.example.com ke alamat IP. Kita gunakan dig spasi cserver.example lalu .com. Enter. Maka di sini nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat tidak hanya mencakup nama host tetapi juga domain tempat nama host tersebut berada.
lanjut langkah ke-8 yaitu gunakan perintah dik untuk menyelesaikan alamat IP 192.168.1.2 menjadi nama host. Kita gunakan dik sini dik spasi minx spasi 192.168.1.2. Enter. Maka nama host dapat ditemukan di answer section dari output perintah dik. Nama host pada contoh di atas terlihat seperti berikut. Lanjut langkah yang ke-9 yaitu perintah netStat atau melakukan berbagai macam tugas yang berkaitan dengan jaringan. Untuk mendapatkan gambaran tentang beberapa kemampuannya, jalankan perintah dengan opsi strip help. Kita gunakan netStat spasi strip help. Klik enter. Maka salah satu kegunaan umum netStat ini adalah untuk menentukan layanan mana yang mendengarkan atau menunggu koneksi masuk. Misalnya layanan yang digunakan untuk memungkinkan pengguna melakukan login jarak jauh atau jaringan disebut Secure Cell atau SSH. Lanjut yang langkah ke-10 yaitu gunakan perintah netStat untuk melihat apakah port TCP untuk SSH 22 memiliki proses mendengarkan. Kita gunakan netStat spasi minte netStat minte lalu L kecil lalu enter. Setelah itu netStat minte ln enter. Lanjut langkah yang ke-11 yaitu opsi minte pada perintah netStat membatasi daftar ke port TCP atau opsi min-L membatasi output ke port dengan layanan mendengarkan. Min-N menunjukkan alamat jaringan secara numerik. Lanjut langkah yang ke-12 yaitu pendekatan yang lebih modern adalah dengan menggunakan perintah ss untuk melihat koneksi mana yang saat ini dibuat antara mesin lokal dan mesin jarak jauh, yaitu menggunakan perintah start lalu simbol begini, strip di bawah, lalu kita ketik web server, lalu ketik enter. Kemudian kita akan menggunakan perintah ss untuk menampilkan statistik jaringannya. Kita ketikkan perintah ss lalu enter. Maka skrip memulai web server dan membuat lalu lintas yang ditampilkan dengan perintah ss. Ini adalah salah satu cara perintah ss dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Oke guys, untuk pertemuan ke-13 ini saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you.